kemudian peristiwa atau event, dan yang ketiga adalah dampak. Dampak artinya yang benar adalah fluktuasi terkait dengan nilai SPP ya, dari yang nilai SPP yang konvensional sampai dengan SPP terintegrasi Bapak Ibu ya. Sekarang sudah kita kenal istilah SPP dengan target outcome ataupun outputnya. Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah tentu capaian outputnya adalah terlaksananya kegiatan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo Sobat ASN dimanapun berada, senang sekali saya Diah Mahasri Utami hadir menyapa kembali seluruh Sobat ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, tentunya dalam program kesayangan seluruh ASN, program podcast ASN Bali Bisa, ASN Bali Bincang Santai, yang merupakan ruang bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali untuk dapat berbagi atau sharing mengenai tugas dan fungsi sebagai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali tentunya. Dan jangan lupa untuk seluruh Sobat ASN untuk dapat mendukung terus nih program kesayangan kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube dari BKPSDM Provinsi Bali. Sobat ASN, senang sekali di episode hari ini, Rabu tanggal 17 September tahun 2025, Buddha Paing Landep. Kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sudah tidak asing lagi gitu ya di telinga seluruh Sobat ASN tentunya. Kira-kira Sobat ASN udah ada yang tahu belum nih clue-cluenya seperti apa? Belum ya? Oke, kita bocorin sedikit tema kita hari ini mengenai manajemen resiko gitu ya. Wow, mungkin dari clue-cluenya manajemen resiko. Kayaknya udah pada tahu sih dari manakah kira-kira narasumber kita hari ini. Untuk membahas tema kita hari ini, kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya mungkin sudah tidak asing lagi bagi seluruh Sobat ASN gitu ya. Beliau langsung saja kita hadirkan. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Ami. Bisa disapa dulu mungkin Bapak Sobat ASN kita hari ini. Om Swastiastu, Sobat ASN, selamat pagi. Hari ini kita akan menyampaikan materi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Siap Sobat ASN? Oke, mantap sekali. Sebelum kita lanjut gitu Pak ya, kita akan memperkenalkan dulu nih profil beliau gitu ya. Mungkin bagi seluruh Sobat ASN udah nggak asing gitu Pak Irban. Nah kan udah clue ya Pak Irban. Beliau merupakan seorang inspektur pembantu wilayah 1 pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali tentunya. Nggih Pak Irban nggih. Dan yang nggak kalah menariknya dan yang udah pasti bakal sangat kompeten gitu ya Sobat ya. Beliau juga berangkat dari seorang fungsional ahli media dulunya di Inspektorat, yaitu PPUPD ahli media Pak Irban nggih. Jadi sangat cocok sekali gitu ya untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai materi apa yang kira-kira akan kita bahas hari ini. Izin Pak Irban, mungkin pada kesempatan hari ini, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penerapan MR ya, manajemen resiko di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Kenten Pak Irban nggih. Mungkin sebelum kita lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, kira-kira filosofi dari manajemen resiko sendiri itu apa? Silakan Pak. Frasa manajemen risiko tentu Sobat ASN sudah sering mendengar ya. Jadi kalau kita lihat frasa manajemen risiko itu terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan risiko. Manajemen tentu Sobat ASN sudah paham ya, sudah banyak literasi terkait dengan manajemen, yang mana manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Apa yang dikendalikan tentu sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan risiko adalah ini yang paling sering menjadi hambatan bahwa Sobat ASN sering salah
menyimpulkan apa sih risiko itu. Jadi sering dibuat pernyataan risiko penyebab atau dampak. Jadi kami di sesi ini akan menjelaskan apa sih risiko. Sebelum ke manajemen risiko ya. Oke. Jadi sebelum ke manajemen risiko itulah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Oke, kemungkinan gitu Pak Iya. Irban ya, kemungkinan. Oke, berarti risiko itu adalah suatu kemungkinan yang dapat menghambat kan Bapak nggih? Iya. Oke, nah seperti yang Pak Irban mungkin tadi udah sampaikan gitu ya Pak ya, antara risiko, kita kan kadang-kadang suka masih bingung nih Pak nih untuk Iya. Sobat ASN khususnya mungkin saya sendiri gitu ya, antara ada yang namanya risiko, ada yang namanya masalah gitu ya. Kira-kira bisa nggak Pak dikasih gambaran gitu apa itu risiko dan apa itu masalah, bedanya di mana kan Pak? Oke. Contoh Sobat ASN ditugaskan untuk menghadiri rapat di Jakarta misalnya. Artinya ditetapkan tujuan yaitu berangkat dari Bali dan Pasar ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda untuk menghadiri undangan rapat. Itu tujuan yang ditetapkan Sobat ASN. Tentu dari sana kita bisa merumuskan apa sih pernyataan risiko. 30% salah menjawab. Salah menjawab itu dijawab pernyataan risikonya adalah gagal berangkat dari Denpasar ke Jakarta. Kenapa kurang tepat? Karena itu merupakan kebalikan dari tujuan yang tadi. Ya. Kemudian ada yang menjawab pernyataan risikonya adalah melewatkan rapat. Kemudian ada yang menjawab pernyataan risikonya cuaca buruk. Kemudian ada yang menjawab pernyataan risikonya tidak mendapatkan makanan di pesawat. Oh, gitu ya. sampai nggak dapat makanan juga masuk resiko gitu Pak ya? Ya, penyebabnya disebutkan di sana, kemudian dampaknya diberikan. Jadi pernyataan risikonya kemungkinan. Ada 3 subunsur ya, ada kemungkinan, kemudian ada peristiwanya, kemungkinan probabilitas, kemudian peristiwa atau event, dan yang ketiga adalah dampak. Dampak artinya yang benar adalah bahwa dinyatakan gagal berangkat itu bukan merupakan pernyataan risiko, itu kebalikan dari tujuan. Kebalikan dari tujuan, kemudian tidak mendapatkan makanan pesawat itu bukan tujuan, karena tujuannya adalah berangkat dari Denpasar ke Jakarta gitu ya, untuk menghadiri rapat. Jadi pernyataan risiko yang benar adalah tertundanya berangkat. Itu tertundanya berangkat sehingga melewatkan rapat. Itu ya. Akibatnya gitu jadi. Iya, jadi akibatnya Bapak Ibu tentu harus memitigasi risiko. Betul sekali. Artinya jangan mepet-mepet nih berangkat ke pesawat ke Bandara Ngurah Rai, misalnya berangkatnya menghadiri rapat jam 10, mungkin ya boardingnya jam 10, Bapak Ibu jam 6 sudah berangkat ke bandara, sehingga memitigasi risiko tidak terjadi kemacetan di jalan dan lain sebagainya yang tidak bisa kontrol. Seperti itu. Berarti kembali lagi ke kita gitu Pak, gimana kita bisa memanajemen waktu sehingga bisa memitigasi risiko itu sendiri agar nantinya tujuannya dapat tercapai, kan Kenten Pak Irban tujuannya nggih. Oke, menarik ya, semakin menarik nih karena ternyata selama ini Kenten Pak masih banyak teman-teman atau Sobat ASN yang mungkin masih keliru Kenten Pak Irban ya untuk mendefinisikan apa yang kita sebut tadi dengan risiko Kenten ya. Terus kita akan mulai masuk nih Pak ke pengertian dari manajemen risiko itu sendiri. Tadi kan kita sudah bahas mengenai apa itu risiko, kira-kira unsur apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira kalau manajemen risiko itu sendiri yang pas gitu ya Pak ya untuk membahasakannya, untuk lebih gampang dimengerti kan ya Pak ya. Jadi manajemen risiko itu adalah proses yang sistematis dan terstruktur yang didukung oleh budaya risiko untuk memitigasi risiko sehingga tujuan dari organisasi itu dapat tercapai. Itu terdiri dari pertama kita mengidentifikasi, yang kedua itu mengevaluasi, yang ketiga memitigasi, yang terakhir adalah pengendalian. Jadi sedikit berbeda ya antara manajemen risiko dengan manajemen strategi. Jadi menurut Robert S. Kaplan itu managing risk is very different from managing strategy. Kalau risk management focuses on negative threat and failure rather than opportunities and successes. Jadi
risk management itu lebih menitik beratkan pada usaha atau upaya mencegah yang namanya risiko kegagalan. Risiko kegagalan. Jadi tidak menitik beratkan pada upaya untuk mencapai keberhasilan seperti definisi dari manajemen strategi. Jadi itulah pentingnya dari manajemen risiko, seperti itu. Itu menurut Robert S. Kaplan ya. Oh gitu ya Pak. Ya. Berarti sebenarnya dari segi definisi itu berbanding terbalik kan ya Pak ya, antara pengertian dari manajemen risiko sendiri dengan manajemen strategi gitu ya Pak ya. Oke. Nah berarti kalau kita lihat dari segi definisi itu dia berbeda, tapi kalau untuk dari tujuannya sendiri gimana Pak? Untuk tujuan dari manajemen risiko itu sendiri? Ke belakang ya, artinya flashback gini, dulu gitu ya teman-teman ya. Ini yang paling urgensi karena lebih menitik beratkan kepada apa sih fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi penyelenggaraan pemerintahan, apa sih fungsi kita aparatur sipil negara, apa sih fungsi APIP di sini. Jadi kalau kita lihat tujuan penyelenggaraan pemerintahan, ada yang tahu Sobat ASN? Apa sih esensi kehadiran rekan-rekan ASN, apa sih esensi kehadiran inspektorat? Jadi ada 4M ya Pak Ibu ya, yaitu 4M ya. Jadi 4M itu adalah untuk melayani, to serve, kemudian untuk melindungi, to protect, kemudian untuk memberdayakan, to empower, dan untuk menyejahterakan masyarakat, yaitu to improve welfare of citizen, sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 pasal 1 ayat 5. Jadi bunyinya adalah urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian lembaga untuk 4M tadi, untuk melayani, melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Jadi Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah good governance dan clean government ya. Jadi prinsip good governance dan clean government itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saling menopang, gitu, Pak, ya. Tidak mungkin good governance itu tata kelola penyelenggaraan yang bersih dan baik itu dicapai tanpa pemerintahan yang baik dan bersih. Demikian pula pemerintahan baik yang bersih, clean government, tidak bisa dicapai tanpa nilai-nilai dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi fungsi manajemen risiko di mana? Jadi manajemen risiko itu tentu salah satu indikator untuk menunjang tercapainya good governance. Itulah pentingnya penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Bali pada khususnya ya. Oke, jadi maksudnya itu Pak Irban, kalau boleh yang mungkin sedikit simpulkan, dengan adanya manajemen resiko itu sendiri, kita dapat memitigasi seluruh resiko yang ada untuk nantinya bisa mencapai suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti ini kan ya Pak Irban. Kalau di ISO 31000 disebutkan, kami tambahkan sedikit ya. Jadi tujuannya dieksplisitkan ada 3. Yang pertama, meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional atau daerah. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Itu tujuan. Manfaatnya sudah barang tentu seiring sejalan dengan tujuan. Jadi manfaatnya sebagai masukan dalam perbaikan perencanaan dan efektivitas kinerja, dan kedua meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan terakhir adalah menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan atau decision making. Itu Bapak Ibu, Sobat ASN yang saya cintai. Dalam gitu ya. Jadi ternyata nih ya, kita sebagai ASN kita juga harus mau aware, tahu, dan terus belajar mengupdate diri kan Pak bahwa banyak hal yang perlu kita pahami untuk nantinya kita bersama-sama sebagai ASN bisa bersinergi untuk dapat berperan serta membantu mencapai tata kelola pemerintahan yang baik tentunya. Oke Pak Irban, mungkin kita lanjut ya. Mungkin kita sering mendengar gitu ya Sobat ASN tentang apa itu yang namanya three lines models dalam MR kan Pak Mungkin bisa kita jelaskan sedikit Pak mengenai three lines of model itu seperti apa sebenarnya dia? Jadi kalau dulu konsepnya three lines of defense, 3 lapis lini pertahanan. Dulu three lines of defense ya Pak ya. Sekarang beda lagi. Beda. Jadi defense pertama yaitu pemilik risiko, defense kedua adalah Satgas
risiko. Yang ketiga adalah APIP. Itu dulu. Kalau sekarang three lines of model. Yaitu di three lines of model atau first line-nya adalah manajemen kontrol, kemudian internal control measure, artinya tetap di bahasa Indonesia kan adalah pemilik risiko. Pemilik risiko dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah. Ya, kalau second line-nya yaitu di financial control, security, risk management, kemudian inspection compliance. Kalau di perangkat daerah ini seperti Satgas SPP ya. Satgas SPP. Ini kemudian di third line-nya, lini yang ketiga adalah internal audit, dalam hal ini APIP. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kami jelaskan sedikit untuk yang first line-nya, lini pertahanan pertama terletak pada pemilik bisnis dan proses. Jadi manajemen operasional bertanggung jawab untuk memelihara pengendalian internal yang efektif dan untuk melaksanakan prosedur risiko dan pengendalian setiap hari. Ini yang menjadi tugas Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah. Jadi kita sudah mengeluarkan Pergub 38 2021 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Dan catat, download ya Pak Irman ya. Tadi diulang saya lagi Pak, Pergub 38 2021 pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Sebagaimana diubah dengan Pergub 29 2025. Itu berlaku 15 Juli 2025. Itu ada sedikit perbedaan yang mana sesuai dengan hasil laporan evaluasi BPKP itu harus menyertakan risk fraud di revisi. Jadi ada penambahan. Ada unsur fraudnya itu Pak ya. Sesuai dengan kayaknya Bu Ami di Irban 5 ya. Wow. Wah, Pak Irban bocorin nih saya di mana. Jadi kemarin sudah kita berelaborasi, kolaborasi dengan Irban 5 bahwa sesuai dengan arahan BPKP bahwa risk fraud itu harus dicantumkan, sehingga itulah menjadi landasan kita merevisi Pergub 38 2021. Jadi silakan Sobat ASN untuk mendownload apa sih perbedaan Pergub 38 2021 dengan Pergub 29 2025. Sebelum dan setelah perubahan gitu Pak Irman ya. Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap hal yang tidak diubah, hanya penambahan di risk fraud saja. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kami juga di Inspektorat itu senantiasa melakukan 4 jenis pengawasan Bapak Ibu ya. Kita lakukan monitoring, kemudian kita lakukan evaluasi, kita lakukan pendampingan, yang terakhir tentu kita lakukan audit terhadap pengelolaan risiko Bapak Ibu ya. Itu yang senantiasa kita lakukan. Lanjut ke second line ya. Tadi kita di first line. Jadi second line-nya adalah risk management and compliance. Jadi lini pertahanan kedua mendukung manajemen untuk membantu memastikan risiko dan kontrol dikelola secara efektif, seperti fungsi manajemen yang membantu membangun dan atau membantu kontrol lini pertahanan pertama. Kalau di BLUD, mungkin Sobat ASN ada yang di Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Bali Mandara, Rumah Sakit... Yang BLUD gitu. Mana lagi ya Rumah Sakit? Ada 4 kalau nggak salah ya di Provinsi Bali. Rumah Sakit Bali Mandara, Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Rumah Sakit Jiwa yang sekarang udah bertransformasi nama gitu kan ya. Bahkan kita mungkin masih lupa-lupa gitu, ingetnya Rumah Sakit Jiwa gitu ya. Manah Santi Mautama gitu kan. Gitu kalau nggak salah ya. Jadi itu kan ada PPK BLUD ya, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, itu kan ada SPI-nya, Satuan Pengawas Internal. Nah itulah yang bisa dikategorikan lini kedua sebagai Bapak Ibu ya. Line-nya gitu Pak ya. Artinya sebelum ke APIP ada lini keduanya yaitu SPI, Satuan Pengawas Internal, yang ditunjuk oleh direksi. Kemudian terakhir third line internal audit. Internal audit memberikan jaminan kepada manajemen senior dan dewan bahwa upaya lini pertama dan kedua konsisten dengan harapan. Ini dilakukan oleh APIP. APIP itu siapa? Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, Sobat ASN sudah tahu siapa yang disebut APIP, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, kemudian kita sendiri ini Inspektorat Provinsi Bali, kemudian Inspektorat Kabupaten Kota. Itu yang disebut APIP. Termasuk BPKP juga APIP ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan APIP daerah. Kalau APIP daerah itu Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota. Seperti itu Sobat ASN. Oke, semakin menarik ya, semakin menyentuh gitu di lingkungan pemerintah Provinsi Bali khususnya. Nah, dari tadi tuh kita kan membahas mengenai definisi, unsur, kemudian apa kira-kira yang menjadi
keterkaitan dari MR itu sendiri. Nah, kira-kira kalau penerapan manajemen risiko di awal pemerintah Provinsi Bali itu seperti apa, Pak Irban? Mungkin bisa diceritakan dulu, Pak, di awal-awal penerapan MR pada Pemprov Bali sendiri. Baik, ini menarik karena PP 60 2008 ini kan ditetapkan tahun 2008 ya. 2008 ya. Hampir sama dengan usia kami nih, 2008 CPNS, 17 tahun yang lalu ya. PP tentang SPIP gitu Pak ya. PP 60 2008 ya. 2008 ya. Sudah lama sudah ditetapkan, namun kita ini mengalami fluktuasi terkait dengan nilai SPIP ya, dari yang nilai SPIP yang konvensional sampai dengan SPIP terintegrasi Bapak Ibu ya. Sekarang sudah kita kenal istilah SPIP terintegrasi. Jadi kami sampaikan sedikit kondisi awal manajemen risiko pada Pemprov Bali. Jadi setelah PP 60 2008 ditetapkan, kita pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Pergub nomor 27 tahun 2010 tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. 2 tahun setelah PP 2 tahun tersebut. Setelah PP, akhirnya di pemerintah Provinsi Bali menetapkan gitu Pak Irban. Kemudian ini tentu menjadi landasan dasar untuk melaksanakan manajemen risiko di pemerintah Provinsi Bali. Jadi kondisinya adalah belum memadainya komitmen pimpinan dalam menyediakan sumber daya dalam melaksanakan MR. Kemudian pemetaan risiko hanya dilakukan pada tahap operasional kegiatan pada perangkat daerah dengan menyusun risk register dan rencana tindak pengendalian atau istilahnya RR dan RTP Bapak Ibu ya. Jadi itu kemudian baseline-nya hasil evaluasi BPKP, baseline MRI manajemen risiko indeksnya itu Bapak Ibu ya, MRI itu manajemen risiko indeks. Tahun 2020 nilainya hanya 0,99. Kecil sekali. Kecil sekali, jauh ya. 0,99 ya. Masih jauh ya sobat ya. Ya, artinya pertama seperti yang kami sampaikan tadi, belum memadainya komitmen pimpinan dalam menyediakan sumber daya dalam melaksanakan MR. Tone at the top-nya masih belum ya. Keteladanan dari pimpinan dari pejabat paling tinggi sampai pelaksana di masing-masing perangkat daerah belum terlalu aware terkait dengan manajemen risiko ini. Yang kedua artinya pengelolaan risiko terbatas, masih risiko operasional. Bapak Ibu ya, masih belum menyentuh di visi misi tujuan dan sasaran. Masih di level risiko operasional. Level operasional itu masih berkutat bicara program kegiatan subkegiatan. Masih sedikit-sedikit gitu ya Pak ya. Masih di hilir ya, masih bukan di hulunya. Okay. Apakah dia mengintervensi tujuan sasaran pimpinan, PK, kemudian IKU, IKD, dan tujuan selanjutnya visi Nangun Sarkir Tilo ke Bali, misinya. Kalau sekarang kan sudah ada 22 misi ya. Betul belum sekali. Sangat jauh, belum menyentuh sampai ke visi misi tujuan dan sasaran Pemprov Bali. Pada saat itu belum. Masih jauh masih sekali, di level hilir ya, masih di bicara risiko operasional. Masih ngos-ngosan. Namanya juga baru pengenalan ya, 2 tahun setelah PP 60 2008. Belum kenal, jadi belum sayang gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi belum ditetapkannya kebijakan manajemen risiko dan kelembagaan manajemen risiko MR. Ini baseline kita di 2020 hanya 0,99 hasil penilaian. Kemudian yang terakhir, belum adanya aktivitas penanganan risiko yang menilai RTP yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan. Belum ada UPR, unit pengelola risiko seperti sekarang. Belum ada UPR belum gitu ya, sama belum sekali. ada unit pengelola risiko. Siapa yang melaksanakan apa itu belum ada sama sekali waktu tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2020, karena di 2020 kita nilainya hanya 0,99. Cukup lama sebenarnya ya Pak ya. Cukup lama ya. Cukup lama ya sebenarnya. Baik. Ternyata cukup lama, agak sedikit mandek gitu ya Pak Irban ya. Itu kalau kita flashback. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sekarang gitu Pak, kita tarik ke depan, kira-kira untuk permasalahan dari implementasi MR itu sendiri apa Pak kira-kira? Jadi tahun 2016, ingat kami ada diskusi dari Bapak Inspektur 16 Mei, kami ingat ya. Wah, masih detail gitu ya sahabat ya, 16 Mei. 16 Mei 2016, waktu Pak Inspektur yang lama menugaskan kami sebagai koordinator peningkatan level maturitas SPIP. Maturitas SPIP. Jadi yang nilainya
kalau nggak salah sempat di 2, waktu itu ya. Sebelum 2016 itu 2, sekian. Jadi 2, kurus waktu itu ya. Jadi atas dasar diskusi pimpinan, padahal kami sebenarnya tidak pernah ikut diklat SPP. Jadi yang ikut diklat ada beberapa fungsional di Irban lain, tapi karena SPP menjadi ranah di Irban Saktu waktu itu, mau tidak mau ya kami harus belajar gitu ya. Jadi walaupun kami tidak ikut diklat waktu itu ya kami ya screening aturan mengenai SPP ya, terutama PP 60 2008 dan turunannya yaitu Pergub 27 2010. Belum ada waktu itu Pergub 38 2021 ya. Masih jauh Masih ya, Pak. jauh ya. Jadi kami benchmark ke daerah lain yang sudah SPP-nya bagus. Terutama di Jogja nih, Jawa Tengah, gitu ya. Jawa Timur dan lain sebagainya yang SPP-nya lumayan bagus ya, itu sudah level 3. Jadi waktu itu belum ada yang level 4. Tapi sekarang pun masih belum ada yang level 4 ya. Waktu itu 2016 baru 7 yang level 3 SPP-nya waktu itu ya. Jadi kami benchmark ke Jawa Tengah, kemudian ke Jogja waktu itu sempat benchmark selama beberapa hari. Jadi dari sana kami elaborasi kegiatan apa sih yang kira-kira bisa memacu sehingga SPP-nya bisa di level 3 sesuai dengan arahan pimpinan tentunya. Jadi masa Pemprov Bali ini di bawah level 3. Jadi atas dasar itu istilah orang Bali jengah lah ya. Jengah ya, masa sudah nggak mulai bisa bangkit nih, gitu ya. Masa nggak bisa di level 3, apalagi Provinsi Bali kan begitu. Jadi atas dasar itu kami pertama adalah melihat memitigasi apa sih kira-kira permasalahan sehingga di Pemprov ini tidak level 3 gitu ya. Kemarin-kemarin tuh masih terhambat gitu Pak. Ya, ada 5 unsur ya, 5 unsur SPP tentu Bapak Ibu sudah ingat ya. Yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat adalah informasi dan komunikasi, yang kelima adalah pemantauan intern. Dari 5 unsur itu waktu itu ada 25 subunsur. Kita pelajari ini semua 25 subunsur itu dari masing-masing unsur tadi. Dari masing-masing unsur tadi ya. Iya, kita pelajari kira-kira evidence base-nya apa sih kira-kira. Jadi yang pertama tentu regulasi Bapak Ibu ya. Regulasi atas dasar itu kami menyusun regulasi-regulasi terkait dengan SPP. Ya, sehingga tahun 2018 kita sudah meraih level SPP level 3, walaupun level 3-nya kurus ya waktu itu ya, 2018 ya. 3,045. Masih kurus nih, masih kurus ya. Itu menjadi salah satu provinsi yang level SPP-nya level 3. Ya, 8 dari 34 provinsi. Kalau sekarang kan sudah 38 provinsi ya. Jadi kebanggaan bahwa Provinsi Bali sudah meraih level 3 prestasi gitu 2018 ya. Artinya dari 34 provinsi hanya 8 loh yang level 3 waktu itu. Kalau sekarang kan sudah hampir sebagian besar sudah level 3 ya. Kemudian atas dasar itu kami tidak puas berhenti sampai di 2018. Kemudian di 2000 belum puas gitu ya. Belum puas, apalagi penilaian 2020 0,99 ya baseline MRI-nya. Masih tengkurap gitu Pak ya. Jadi kenapa nih ini MRI itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kalau istilah medis kan MRI ya. MRI. Ini bukan MRI tapi MRI Bapak Ibu ya. Beda ya. Kalau MRI itu scanning terkait dengan masalah kesehatan. Kalau MRI Minimal Rescue Index. Jadi waktu itu scanning juga gitu ya, tapi tentang resiko gitu Pak ya. Oh udah. Jadi pindah ke Irban 1 nanti ya. Oh, Bapak bocor-bocorin aja Pak. Ya, artinya waktu itu atas petunjuk pimpinan kami mengadakan rapat dengan mengundang para stakeholder seluruh perangkat daerah yang waktu itu dihadiri Pak Sekda. Bagaimana caranya meningkatkan nilai kapabilitas maturitas SPP ya waktu itu ya. Sudah mulai aware gitu ya Pak ya, dari segi pimpinan juga sudah mulai aware gitu ya. Karena salah satu permasalahan adalah komitmen pimpinan. Betul sekali. Tone at the top-nya itu yang paling berperan dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPP dengan kehadiran para leader, dalam hal ini para pejabat di Eselon 2, hadir waktu itu seluruh perangkat daerah, kemudian dipimpin oleh Pak Sekda, ada Bapak Inspektur, kami juga ada di sana. Jadi bagaimana mengajak bahwa urusan SPP itu bukan urusan inspektorat semata, jadi urusan bisa berdiri sendiri betul, gitu ya Pak ya. Stakeholdernya seluruh perangkat daerah. Harus semua bersinergi gitu ya. Betul. Atas dasar itu, kemudian
kami merancang yang namanya Pergub 38 2021, Bapak Ibu ya. Jadi Pergub 38 2021 lumayan lama proses penyusunan sampai dengan harmonisasi di Biro Hukum. Ada beberapa hal mungkin yang perlu diharmonisasikan sehingga Pergub 38 2021 itu ditetapkan. Jadi Pergub 38 2021 pertama kami sosialisasikan langsung action Bapak Ibu ya. Iya, betul. Kami pengenalan dulu ke seluruh perangkat daerah, kita adakan Agar sama-sama tahu gitu ya Pak ya. betul, agar sama-sama tahu. Kemudian kita sosialisasikan, kita adakan FGD, fokus grup diskusian di inspektorat, banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung terkait dengan pengenalan terutama apa sih Pergub 38 2021. Iya, jadi unit pemilik risikonya ya. Jadi apa sih tugas masing-masing unit pemilik risiko, unit pengelola risiko dan seterusnya. Jadi Pergub 38 2021 awalnya. Kemudian juga kita menyusun membentuk struktur pengelola risiko sesuai dengan Pergub 269 02 strip B garing HK 2022 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan pengelola risiko pemerintah Provinsi Bali. Sudah jelas siapa melaksanakan apa di sana. Jadi bisa silahkan di-download di Pergub 3 SK tersebut sudah sangat jelas menentukan siapa berbuat apa. Jadi langkah-langkah kan tadi ditanya ya, apa sih kira-kira langkah-langkah terkait dengan manajemen risiko di pemerintah Provinsi Bali. Iya. Jadi kami juga tidak hanya mengevaluasi, evaluasi kan di hilir ya. Jadi kami lebih menitik beratkan kepada fungsi pembinaan. Sesuai dengan PP 60 2008, fungsi kita inspektorat ada 3 Bapak Ibu ya. Betul. Kita balik lagi nih. Balik lagi ya, flashback lagi gitu ya, Jadi fungsi 3 lagi. itu ada yang pertama early warning, memberikan peringatan dini. Kemudian ada fungsi quality assurance, yaitu memberikan keyakinan memadai. Yang terakhir fungsi consulting. Jadi dalam hal ini dalam konteks manajemen risiko kita lebih mengedepankan fungsi consulting. Consultingnya dalam bentuk pendampingan Bapak Ibu ya. Jadi pendampingan bagaimana Bapak Ibu yang awal mulanya tidak paham apa sih risiko, bagaimana sih membuat peta risiko yang baik. Peta risiko yang baik tentu Bapak Ibu tergantung pemahaman apa sih risiko tersebut. Betul, jadi sekali. kami lakukan pendampingan. Agar paham dulu gitu ya Pak apa sih risiko. Nah, kami kebetulan waktu di Diklat PKA ya, kami 2000 sekian, kami juga merancang yang namanya IKRIS, Elektronik Kamus Risiko. Jadi Bapak Ibu yang masih ragu bagaimana menyusun pernyataan risiko yang baik, silahkan dibuka di web, ada IKRIS, silahkan keywordnya diketik IKRIS. Dari sana Bapak Ibu sudah tertera contoh-contoh pernyataan risiko di hampir seluruh perangkat daerah. Bapak Ibu bisa amati, tiru, modifikasi, atau istilah Kopassus ya. ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi, atau Kopassus. Copy paste, ubah sedikit-sedikit ya. Jadi seperti itu. Disesuaikan dengan proses bisnis Bapak Ibu ya. Tentu proses bisnis di urusan kesehatan berbeda dengan urusan sosial misalnya ya. Urusan inspektorat, pengawasan tentu berbeda dengan urusan di Satpol PP. Tentu itu menjadi acuan Bapak Ibu terkait dengan penyusunan risiko. Jadi ketika Bapak Ibu salah menentukan pernyataan risiko, salah semuanya gitu salah Bapak Ibu ya. Okay. Jadi salah satu salah semua gitu ya Pak ya. Kami sering dengar bahwa penyusunan pernyataan risiko ini hanya sekedar pemenuhan dokumen administratif atau dalam hal hanya sekedar permainan kata-kata ya. Iya. Itu tidak seperti itu Bapak Ibu, kami tegaskan di podcast ini. Jadi sering kami dengar pernyataan risiko itu hanya sekedar dokumen formal yang harus asal buat aja gitu ya Pak buat, ya. kemudian diserahkan ke inspektorat, asal tidak menjadi temuan seperti itu ya. Padahal sebenarnya kalau kita balik nih Pak ya, sebenarnya yang lebih mengetahui gitu ya, kira-kira apa kira-kira risiko kita, permasalahan kita, bagaimana kita memitigasi itu, justru si pemilik risiko sebenarnya yang sangat lebih tepat tahu sekali, ya. Benar. Jadi sering kami lakukan. Jangan bohong-bohong gitu. Iya, pendampingan ya Bapak Ibu ya. Pernyataan risiko di dinas sosial misalnya terkait dengan fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian di Satpol PP terkait ketertiban keamanan masyarakat juga mereka konsultasi. Awalnya mereka salah mengartikan karena lebih banyak mengutarakan penyebab risiko. Jadi penyebab risiko itu terbatasnya sumber daya manusia. Kemudian kekurangan anggaran, kemudian prosedur kerja yang tidak sesuai ketentuan. Kalau yang namanya penyebab tentu 4
4M ya Bapak Ibu ya. 4M itu kembali beda lagi dengan tadi 4M ya. yang tadi. Iya, Beda. beda lagi ya, tapi sama-sama 4M gitu ya. Kapan 5M ya Pak? 4M itu adalah ya man, money, mesin, dan metode. Itu Iya. penyebab kalau sudah menyebutkan terbatasnya anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya prosedur kerja, tidak disusunnya SOP, itu sudah 4M ya. Itu penyebab risiko, bukan pernyataan risiko. Bukan pernyataan ya. Bukan pernyataan risiko, walaupun kadang-kadang beririsan ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang teman-teman mungkin itu yang membuat sobat bingung ASN ya. juga bingung gitu ya. Apa sih bedanya pernyataan risiko dengan penyebab risiko? Apa sih bedanya dengan dampak? Makanya kami tegaskan risiko tadi lagi-lagi ke fondasinya, pengertian definisi operasional dari risiko. Ya, risiko itu ada 3 unsur. Kami ulang-ulang karena agar lebih menginternalisasi di Bapak lebih Ibu. Terpatri gitu ya. Iya. Jadi kemungkinan, probabilitas, kemudian peristiwa, event, dan terakhir adalah dampak, impact ya. Artinya kalau sudah terjadi, apakah itu risiko? Tidak Bapak Ibu ya. Kalau misalnya terjadi peristiwa kebakaran, itu masalah apa risiko? Seperti yang pertanyaan iya, betul di awal tadi ya. Kalau yang namanya kebakaran ya itu bukan risiko, tapi masalah ya, karena sudah terjadi. Kalau gitu ya. kemungkinan ya itulah risiko ya. Bagaimana Bapak Ibu memitigasi, misalnya di gedung tempat kita podcast ini jangan sampai terjadi kebakaran ya. Misalnya seperti itu, ya lakukan upaya-upaya mitigasi, misalnya pengadaan APAR kan gitu, seperti itu ya, rencana tindak pengendaliannya ya. Probabilitasnya gitu ya Pak Irban. Probabilitas kali dampak, itulah ini skor risiko. Tapi kayaknya tadi sempat Pak Irban sebutkan gitu ya, jangan khawatir kalau bila mana ragu, kita langsung buka apa tadi Pak di web? IKRIS ya. Elektronik Kamus Risiko, dan di Kanpir juga ada Superman Kuat ya. Superman Kuat ya. Iya, itu sudah bisa diakses Bapak Ibu terkait dengan dokumen perencanaan sebenarnya di sana ya. Link dokumen perencanaan terkait dengan pernyataan risiko juga ada di Superman Kuat. Jadi tidak usah khawatir ya. Iya betul. Jangan ragu-ragu juga untuk consulting gitu ya Pak ya, ke inspektorat ya. Iya, pendampingan sudah sering kita dari inspektorat. Oke Pak, kalau implementasi penerapannya nih Pak kira-kira seperti apa Pak MR itu sendiri Pak? Implementasi penerapan MR itu ya kita sudah lakukan dari ditetapkannya Pergub 38 2021. Dari semenjak ditetapkan gitu ya. Iya, jadi kita sudah yang namanya melakukan SA atau SPM ya, self assessment atau penilaian mandiri efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Artinya dari perangkat daerah ya. Dari perangkat daerah, masing-masing perangkat daerah tentu melaksanakan PM. PM itu penilaian mandiri. Siapa yang melakukan penilaian? Tentu masing-masing perangkat daerah. Namanya juga PM kan gitu ya. Kemudian penilaian mandiri, jadi atas penilaian mandiri kita lakukan yang namanya evaluasi. Apakah penilaian mandiri sesuai dengan ketentuan? Jangan sampai ini penilaian mandiri ini asal-asalan. Ada gitu ya Pak ya. Ya, asal-asalan. Misalnya mereka itu memberikan scoring probabilitas dan dampaknya ya semua nilainya kecil-kecil nih. Kecil-kecil gitu ya. Ya, kecil-kecil, minim-minim terkait dengan peta risikonya. Kadang-kadang ini menjadi ironi juga kami lihat di masing-masing perangkat daerah karena takut diperiksa nih. Iya, balik lagi ya. Jadi nggak jujur-jujur banget gitu ya menerapkan pernyataan risiko tadi. Iya, skor risikonya dibuat misalnya probabilitasnya 3, kemudian dampaknya 3 atau bahkan 2 ataupun 1 gitu ya. Kecil gitu ya. Makanya Pak, tekniknya adalah untuk menjamin independensi dan objektivitas skor risiko itu, kami sarankan agar masing-masing perangkat daerah melibatkan seluruh jajaran dalam arti bidang, kemudian Kasubag atau Kasi, dan stakeholder yang lain. Duduk bersama melakukan FGD. Misalnya bidang A dinilai bidang B dinilai bidang C, dan seterusnya. Untuk menjamin objektivitas, misalnya di program kegiatan subkegiatan PPTKA misalnya, dinilai oleh program kegiatan subkegiatan PPTK-nya si B. Menilai gitu ya, saling memberi masukan. Apakah program kegiatan subkegiatan A ini risiko yang ditampilkan misalnya risiko terkait dengan kegiatan rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah misal ini ya, saya ambil contoh. Jadi risikonya misalnya tidak terlaksana kegiatan, itu sudah salah sebenarnya.
perumusan narasi di risiko seperti itu. Kemungkinan yang lain misalnya keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, walaupun pernyataan risiko itu salah, sebenarnya itu lebih ke penyebab. Misalnya salah satu kegiatan rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah itu kita lihat penetapan tujuannya pertama. Penetapan tujuannya itu apakah sesuai dengan target outcome ataupun outputnya. Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah tentu capaian outputnya adalah terlaksananya kegiatan, kan begitu. Iya, terlaksananya kegiatan rapat-rapat itu outputnya. Apakah rapat-rapat itu bisa dilaksanakan? Ya tentu tergantung nih penyusunan risikonya. Balik lagi ya Pak ya, gitu ke awal ya. Misalnya nih, terkait kegiatan rapat koordinasi sering terjadi yang namanya silpa atau sisa anggaran. Sisa anggaran itu mungkin ya pertama disebabkan karena kegiatan itu tidak perlu lagi, atau kadang-kadang di tengah jalan ada rasionalisasi, kadang-kadang ya betul. rasionalisasi di tengah jalan sehingga tidak memungkinkan itu bisa berjalan gitu ya. Ya bisa jadi itu risiko. Apakah risiko itu sering terjadi? Apakah rasionalisasi sering terjadi di tengah jalan? Kalau zaman COVID mungkin ya, kalau zaman sekarang kan enggak lagi ya. Balik lagi disesuaikan gitu ya Pak ya. Disesuaikan dengan penilaian objektivitas, bahwasanya inspektorat itu setiap tahun ini merencanakan kegiatan pemeriksaan. Jadi ujug-ujug ya kita melaksanakan pemeriksaan ke masing-masing perangkat daerah, kita susun yang namanya program kerja pengawasan tahunan PKPT. Jadi salah satunya adalah skor risiko di seluruh perangkat daerah. Jadi kami sering tekankan istilah skor risiko senyatanya, jangan diada-ada, jangan sampai alasan sejujur-jujurnya gitu ya. Ya walaupun nanti kami evaluasi, kami tidak menerima sebegitu saja skor risiko nanti. Dari PM diadakanlah evaluasi gitu ya Pak ya. Dan nanti takutnya dalam hal penentuan auditi, misalnya PU nih anggarannya besar nih, dia buat skor risikonya kecil-kecil nih untuk menghindari pemeriksaan inspektorat, jadi tidak menjadi gitu ya. tidak menjadi lokus pemeriksaan inspektorat. Nah seperti itu kami lakukan evaluasi, tidak ujuk-ujuk, kami percaya dengan hasil PM yang melakukan perangkat daerah, kami evaluasi, atas hasil evaluasi kami kembalikan lagi ke masing-masing perangkat daerah untuk menjamin akuntabilitas dari skor risiko tersebut. Oke, sangat menarik sekali ya. Dan tentunya rasanya nggak cukup sampai di sini aja Pak dibahas ya Sobat ASN ya. Tapi sebelum kita akhiri episode kita kali ini, saya pengen nih Pak, kira-kira dari Pak Irban gitu ya, sebagai masternya of MR lah gitu ya Sobat ASN ya. Kira-kira closing statement nih yang kira-kira agar bisa nyantol dengan mudah di ingatan Sobat ASN untuk MR itu kira-kira apa nih strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk mempermudah kita dapat membuat suatu pernyataan risiko, Pak? Silakan, Pak. Jadi yang pertama, skor risiko dibuat secara objektivitas dan seakuntabilitas mungkin ya. Jadi definisi operasionalnya adalah risiko kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menghambat pencapaian organisasi. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu Sobat ASN ya, yaitu probabilitas, kemungkinan, kemudian ada peristiwa atau event, dan dampak. Dampak itu sendiri. Ya sebenarnya. Jadi closing statement lagi. Jadi dikuatkan gitu ya. Dikuatkan artinya tujuan sasaran organisasi itu sudah 50% berhasil apabila Bapak Ibu sudah bisa memitigasi risiko. Sudah bisa memitigasi risiko. Itu kata kuncinya. Ketika Bapak Ibu sudah memitigasi risiko, 50% tujuan sasaran organisasi sudah bisa terpenuhi. 50% lagi di pelaksanaannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Demikian ya tentunya, dan jangan lupa apabila masih ragu untuk bagaimana membuat pernyataan resiko, silahkan klik apa yang tadi sudah disampaikan mengenai IKRIS, dan juga tidak ragu untuk dapat berkonsultasi ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali tentunya. Baik Sobat ASN, sudah tidak terasa ya, kita udah ada di penghujung episode kita hari ini. Dan tidak lupa lagi saya berterima kasih kepada seluruh Sobat ASN
ASN dan juga mengingatkan seluruh sobat ASN tentunya untuk selalu dapat mendukung program podcast ASN Bali Bisa dengan cara like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube dari BKPSDM Provinsi Bali. Matur suksema Pak Irban atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini dapat menjadi fokus dan juga pedoman gitu ya untuk sobat ASN nanti tentunya dalam menerapkan MR. Oke, terima kasih. Saya Diah Mahasri Utami dan seluruh tim podcast yang bertugas dari Ruang BKPSDM Provinsi Bali pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.